Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Siti Astuti dari SMP Negeri 1 Ngablak. Dan perkenalkan, saya Sri Rejeki dari SMP Negeri 1 Ngablak. Dan saya Fitri Kasuci dari SD Negeri Banaran 1, Kecamatan Grabak. ya, di sini kami akan membuat sebuah praktik demonstrasi konstekstual untuk modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Yang nantinya di sini kami akan bertindak sebagai pengamat, coach, dan juga coachee. Selamat menyaksikan. Bergerak, tergerak, menggerakkannya dalam inovasi dan karya benar. Selamat siang Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ii. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sekali Ibu. Suasananya lagi seneng pokoknya Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai coaching hari ini, di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching panjenengan dengan coachee. Nah, namun sebelum Bu Suci memulai percakapan, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan atau saya sampaikan pada panjenengan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Baik Ibu. Nah, untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah mengharapkan dalam proses coaching nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, tentunya Bu Suci sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh. Nah, kemudian mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Saya juga berharap nanti dalam proses percakapan ketika Bu Suci melakukan sebuah coaching dengan menerapkan alur tirta, yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam supervisi Ibu. Nah, bagaimana? Apakah bisa dipahami, Bu Suci? Baik Bu Ii, insya Allah saya paham. Ya. Nah, Bu Suci, untuk melanjutkannya, sebelum dimulai untuk proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Bu Suci. Boleh Bu, silahkan. Untuk pertanyaan pertama ya Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan pada hari ini? Ya, pada hari ini untuk proses coaching yang ingin saya kembangkan itu ada dua Bu. Untuk yang pertama, mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Ya. Nanti untuk kompetensi spesifik adalah dari dua kompetensi ini. Nah, kira-kira bagian dari kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bu Suci kembangkan dalam proses coachingnya nanti? Ya, nanti untuk kompetensi yang secara spesifik yang akan saya kembangkan itu tentang mendengarkan aktif, supaya saya itu bisa menggali potensi, kemudian nanti saya akan dapat menemukan sehingga coachee itu nanti dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya, berarti dengan mendengarkan aktif Bu Suci bisa menggali banyak hal dari coachee ya. Pertanyaan terakhir nih Bu Suci tentang indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur seperti apa terkait indikator ketercapaian yang ingin Bu Suci tuju dalam proses percakapan nanti? Untuk indikator keberhasilannya yang saya tuju yang pertama, bahwa nanti dalam coaching saya akan menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coachee agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui.
Nah, baik. Semoga dari indikator yang sudah Bu Suci sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari Koci bisa tergali dengan sangat maksimal. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta. Kemudian ide-ide solusi dari Koci bisa tergali dengan sangat maksimal ya, dan tercapai juga dalam proses percakapannya nanti. Hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan semoga setelah ini Ibu silahkan untuk memulai percakapannya dengan Koci, dan saya berharap juga proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan indikator keberhasilan atau pencapaian yang sudah Bu Suci tetapkan. Sudah siap ya Bu Suci ya? Insya Allah siap Bu. Nah, baik, terima kasih. Silahkan dimulai percakapannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Suci. Iya, Bu Tuti apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya hari ini cukup baik. Alhamdulillah Ibu dalam keadaan baik ya Bu ya. Menurut Ibu, apa yang Ibu Tuti harapkan dari percakapan kita hari ini nanti Bu? Ya Bu, jadi hari ini meskipun saya lagi keadaan baik-baik saja, cuman sebenarnya saya ada sedikit masalah. Jadi yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini adalah nanti saya mendapatkan solusi Bu dari apa yang sedang saya hadapi. Karena kadang saya itu bingung ketika masuk di kelas itu harus ngapain nih dengan kelas ini, melihat anak-anak yang begitu pasif, tidak aktif seperti itu Bu. Jadi di sini percakapan ini saya harap nanti menemukan solusi nih dari permasalahan yang saya hadapi ini. Oke, baik Ibu berharap nanti setelah percakapan kita hari ini Ibu menemukan solusi, menemukan ide ataupun gagasan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, sebenarnya Ibu Tuti itu sedang ada masalah apa sih Bu? Ya gini Bu, permasalahannya mungkin entah ini sebenarnya hanya saya atau mungkin ini permasalahan pada umumnya, saya juga kurang tahu Bu. Jadi permasalahannya itu di kelas Bu, ketika pembelajaran itu saya melihat anak-anak itu tampak pasif dan kurang bersemangat pada saat pembelajaran. Mereka itu jarang sekali terlihat aktif dalam diskusi ataupun tugas ataupun melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran. Mereka itu terlihat tidak antusias sekali Bu. Saya merasa perlu mencari cara yang efektif untuk membuat mereka lebih termotivasi dan terlibat dalam belajar, sehingga mereka itu lebih bersemangat nih di kelas. Seperti itu Bu permasalahan yang terjadi. Oke Bu, tadi permasalahannya Ibu hadapi, Ibu melihat anak-anak di lingkungan Ibu, anak murid-murid Ibu itu anaknya masih kurang pasif ya Bu ya, kurang termotivasi dalam belajarnya. Nah, menurut Ibu nih, apa yang melatar belakangi hal itu kok bisa terjadi Bu? Ya sebenarnya sih ada banyak faktor ya Bu yang menyebabkan anak-anak itu pasif di kelas. Nah salah satu alasan utama ya mungkin karena siswa tersebut merasa kurang percaya diri untuk berpartisipasi. Misalnya mereka disuruh menjawab, sebenarnya mereka bisa, tapi mereka karena tidak percaya diri mereka cuma diem. Ada juga faktor lain Bu yang mungkin mempengaruhi, yaitu kurang ketertarikan siswa terhadap materi pelajaran yang sedang disampaikan, sehingga mereka itu akan cenderung tidak aktif dalam pembelajaran. Mungkin mereka akan merasa bosan, mungkin mereka akan bermain sendiri, kesibukan dengan hal-hal yang lain. Itu yang mungkin menjadi faktor atau yang melatar belakangi permasalahannya Bu. Oke Bu, berarti di sini ada beberapa faktor ya Bu ya. Yang pertama tadi faktor pertama nih tadi. Oke Bu, diulangi lagi. Iya, nanti tak potong, aman. Faktor pertama pede, ya Allah. anak tidak pede. Oke Bu, berarti di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor penyebabnya tadi yang pertama anak-anak itu kurang pede ya Bu ya. Terus yang kedua anak-anak itu kurang
kurang apa ya? Kurang menyukai ya? Iya. Kurang menyukai ataupun kurang tertarik pada materi pelajaran yang disampaikan. Nah, menurut Ibu Tuti nih, seperti apa sih kondisi ideal yang Ibu harapkan? Ya, ini mungkin saya terlalu tinggi harapan saya ya Bu ya, tapi saya itu menginginkan ketika pembelajaran di kelas itu murid itu terlihat aktif Bu. Bisa terjadi komunikasi dua arah antara guru dengan siswa maupun mereka ketika diskusi itu ada diskusi yang menarik ya. Jadi murid tidak hanya sebagai objek namun juga sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran. Mereka tidak hanya mendengarkan tapi juga bisa menjawab ketika ada pertanyaan, ketika saya bertanya ataupun ada teman lain yang dalam diskusi itu bertanya. Jadi ada komunikasi yang berjalan di dalam pembelajaran. Jadi itu menurut saya Bu idealnya. Oke, itu tadi Bu Tuti menginginkan bahwa kondisi idealnya terjadi hubungan antar gitu ya Bu Iya, ya. betul. Hubungan antar tidak hanya sebagai objek tapi juga sebagai subjek gitu ya Bu ya. Terus menurut Ibu nih apa yang bisa Ibu lakukan? Menurut saya, mungkin yang bisa saya lakukan itu adalah saya akan mengubah sedikit cara pembelajaran atau model pembelajarannya, Bu. Mungkin saya akan lebih banyak menyiapkan berbagai bentuk sumber belajar yang bervariasi tentunya ya. Dengan untuk melakukan bervariasi ini tentu kita tidak langsung variasinya saya akan membuat video, saya akan membuat poster dan sebagainya, tapi ini akan saya lakukan dengan adanya tes diagnostik awal non kognitif. Ini sebagai pedoman saya untuk mempersiapkan media-media yang nantinya akan saya buat yang nantinya akan sesuai dengan minat mereka. Selain itu juga saya akan membuat sebuah asesmen formatif yang menarik. Mungkin tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan uraian, menjawab pilihan ganda, tapi di sini saya akan membuat sebuah tes atau bentuk yang lebih menarik dengan mungkin permainan yang mungkin sederhana yang mereka akan merasa senang. Dan tentunya nanti di dalam diskusi ini akan saya buat kelompok dan kelompok itu sudah berdasarkan dari tes asesmen awal. Jadi nanti kelompoknya adalah yang paham sedang, kemudian yang tinggi ini nanti supaya nanti hasilnya akan lebih maksimal. Dan mungkin kadang seperti itu pun anak juga masih pasif sih Bu. Mungkin saya harus menambah dengan variasi lain yang lebih menarik yang berhubungan dengan teknologi nih. Mungkin saya akan menggunakan kuisis, menggunakan Kahoot, mungkin itu yang membuat mereka menjadi tidak bosan itu Bu. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Tadi yang sudah Ibu rancang akan menggunakan model pembelajaran yang bervariatif, akan menggunakan tes diagnostik, menggunakan tes sumatif, dan juga akan merancang pembelajaran yang lebih menarik yang berhubungan dengan teknologi pembelajaran supaya anak-anak nanti lebih tertantang dan lebih aktif gitu ya Bu ya harapannya. Apakah ada metode yang pernah Ibu Tuti lakukan sebelumnya dan metode itu berhasil gitu Bu? Iya Bu, jadi sebenarnya saya sebelumnya pernah melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi saya juga menyiapkan berbagai sumber belajar, tapi di sini saya mungkin belum maksimal ya Bu ya, karena saya tidak melakukan pengelompokan sebenarnya berapa anak sih yang suka ini, berapa sih yang suka ini. Meskipun itu sudah berjalan, tapi mungkin ini perlu saya tingkatkan lagi nih Bu ya untuk metode pembelajaran ini. Oke, sebenarnya sudah juga melakukan ya Bu ya, Iya. walaupun masih kurang maksimal ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu nih Bu ya, jika di rating ya dari 1 sampai dengan 10, menurut Ibu capaian Ibu Tuti sekarang itu ada di posisi angka berapa Bu? Untuk saat ini mungkin saya rasa itu capaiannya adalah di angka 6 sih Bu. Bu Tuti merasa sekarang capaian Bu Tuti masih berada di level 6 ya Bu Iya. ya. Bu Tuti berharap nanti dapat meningkatkannya di level. Saya pengen meningkat nanti tentunya ya pengennya level skala 8 atau 9 itu Bu. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Bu Tuti berharap nanti dapat meningkatkan di level 8 ataupun 9. Iya. Nah, kekuatan apa yang sudah Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut?
Baik, kekuatan yang saya miliki ini mungkin salah satu halnya adalah saya itu tertarik sama yang namanya IT ya Bu ya, sehingga ini bisa menjadi salah satu kekuatan saya untuk membuat sebuah media pembelajaran yang menarik, yang tentunya ini berbasis IT ya, karena mungkin kan sekarang zamannya sudah zaman teknologi nih, jadi mungkin anak-anak itu akan lebih tertantang dengan hal-hal itu. Nah, ini menjadi salah satu kekuatan saya nih untuk membuat sebuah media yang menarik. Itu Bu. Wah, luar biasa sekali ternyata ya Bu ya. Jadi Ibu nanti akan menggunakan teknologi ya Bu ya, meningkatkan dengan IT-nya sehingga nanti anak-anak bisa belajar lebih menarik dan juga lebih tertantang lagi. Menurut Ibu nih, siapa yang dapat membantu Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Untuk mencapai tentu saja tidak bisa berjalan sendirian ya Bu ya. Yang namanya di sekolah kan kita bisa melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, yang tentunya yang pertama saya akan melakukan konsultasi dulu dengan kepala sekolah tentang rencana saya ini ya. Dan itu tidak terlepas juga dengan rekan-rekan sejawat yang nanti akan saya ajak diskusi. Ini sebenarnya dengan metode ini bagaimana ya kira-kira. Jadi saya akan melakukan diskusi, dan tentu saja yang terlibat langsung adalah murid. Nah, ini murid juga akan terlibat untuk mencapai tujuan saya. Seperti itu, Bu. Oke, tadi Ibu akan melibatkan kepala sekolah, melibatkan rekan sejawat, dan tentunya akan melibatkan anak-anak ya Bu ya. Nah, dalam mencapai tujuan tersebut tentunya akan ada hambatan ya Bu ya, ataupun gangguan yang mungkin Ibu hadapi nanti. Kira-kira nih menurut Ibu, hambatan ataupun gangguan itu kira-kira ada atau tidak ya? Misalkan hambatan itu ada, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menangani hambatan tersebut? Ya Bu, dalam sesuatu hal itu tentu ada yang namanya hambatan ya. Salah satu hambatan yang saya alami adalah ketika melakukan tes diagnostik awal non-kognitif ini Bu. Anak-anak kan saya bagi angket. Nah, kadang-kadang dalam pengisian angket itu mereka tidak menjawab sesuai dengan apa yang memang mereka ada di diri mereka. Kadang mereka melihat punya jawaban teman kok ini ikut-ikutan, dan akhirnya hasilnya itu memang tidak maksimal ya Bu. Jadi memang bukan asli dari diri dia. Nah, itu sebenarnya bukan hal yang ada pada diri anak tersebut, yang harusnya dia sukanya visual, tapi karena ikut menjawab jawaban teman, jawabannya akan berubah. Nah, itu yang menjadi hambatan. Lalu bagaimana saya menghadapi hambatan itu? Nah, saya akan mencoba menggali apa sih yang sebenarnya disukai anak dengan cara saya mengamati langsung. Ketika di kelas itu kan sebenarnya bisa terlihat ya Bu ya, anak ini suka dengan visual, suka dengan kinestetik, itu bisa kita amati secara langsung. Ataupun saya akan melakukan wawancara langsung dengan anak-anak, sehingga di situ akan lebih valid ya hasilnya dibandingkan dengan angket. Jadi itu hambatan dan mungkin solusi yang bisa saya lakukan. Oke, baik. Betul sekali Ibu ya, untuk hambatan dan juga solusinya tadi sudah luar biasa sekali ya, dengan menggunakan observasi, dengan menggunakan angket, dan juga menggunakan wawancara. Nah, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut agar sesuai dengan prioritasnya? Ya Bu, jadi rencana saya nih untuk mencapai tujuan saya itu yang pertama saya akan melakukan analisis kebutuhan belajar murid dulu dengan melakukan tes diagnostik awal non-kognitif, baik dengan angket maupun dengan observasi pengamatan langsung ataupun wawancara. Setelah saya melakukan analisis kebutuhan belajar, yang kedua saya membuat variasi media belajar. Variasi medianya dari hasil asesmen anak-anak ini. Saya akan tahu ada anak ini suka apa aja di dalam kelas ini. Berarti saya harus memenuhi kebutuhan mereka. Dengan yang visual harus saya kasih media seperti apa, yang kinestetik harus saya kasih media seperti apa. Ini akan saya siapkan terlebih dahulu. Nah, setelah semuanya siap, tentu pada tahap pelaksanaan pembelajaran. Nah, pada tahap pelaksanaan pembelajaran, karena di sini saya menggunakan berbagai media yang bervariasi, saya akan menggunakan yang namanya stasiun pembelajaran. Sehingga nanti anak akan langsung terlibat, mereka akan aktif berkeliling
apa sih yang mereka suka. Mereka misalnya suka dengan visual, mereka akan lari ke media yang visual. Mereka suka kinestetik, mereka akan lari ke sana. Sehingga tidak ada kesempatan anak yang cuma berdiam diri, tapi semua anak itu akan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Itu dilakukan secara mandiri tentu saja ya. Nah, yang keempat, setelah mereka melakukan keliling ke stasiun pembelajaran, selanjutnya tentu saya akan meminta mereka untuk melakukan diskusi dalam kelompok. Ini biar terjadi kolaborasi antara teman-temannya. Nah, ini dengan menggunakan permainan sederhana tadi ya Bu ya. Dan tahap yang terakhir, tentu saja kita akan melakukan yang namanya refleksi ya, untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan metode pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jadi itu rencana saya, Ibu. Wah, luar biasa sekali rencana yang akan Ibu lakukan ya. Mulai dari perencanaan, prosesnya, sampai pada finishnya. Mulai dari menganalisis kebutuhan belajar anak, tentang tes apa tadi itu namanya, tes formatif ya, iya. diagnostik, formatif. Terus selanjutnya ada model stasiun pembelajaran, dan yang terakhir apa tadi, setelah stasiun pembelajaran Ada tadi refleksi, juga ada ya, diskusi. Iya, diskusi ya Bu ya, diskusi kolaborasi bagi anak-anak, dan yang terakhir merefleksi ya Bu ya. Iya. Nah, sungguh luar biasa sekali rencana yang Ibu rencanakan. Nah, menurut Ibu nih, adakah ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Untuk ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang saya lakukan adalah siswa ini akan terlihat aktif ya, terlihat fokus, dan tentu tidak akan merasa bosan ketika ada pembelajaran. Sehingga nanti dari hal-hal ini tentu saja akan meningkatkan hasil belajar mereka. Gitu Bu. Oke, baik ya Bu ya. Jadi ukuran keberhasilannya nanti itu anak-anak terlihat lebih aktif, terus lebih fokus dan tidak bosen, sehingga anak nanti kemampuan belajarnya akan lebih meningkat lagi. Ngomong-ngomong nih Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Ya mungkin lebih cepat lebih baik ya Bu. Jadi rencana saya itu saya akan melakukan di minggu depan, karena minggu ini kan sudah terlaksana nih Bu, di kelasnya saya sudah masuk, berarti ini akan saya lakukan di pertemuan minggu depan. Wah, luar biasa sekali semangatnya ya Bu ya, akan dilaksanakan minggu depan ya Bu ya. Iya. Oke, untuk selanjutnya apa komitmen yang Ibu Tuti buat untuk merealisasikan rencana aksi tersebut? Ya tentu saya harus memotivasi diri saya ya Bu ya, agar bisa melaksanakan rencana aksi ini dengan baik. Karena tanpa motivasi diri saya, tentu saja saya tidak akan bersemangat nih untuk melaksanakan rencana saya. Seperti itu Bu. Oke Bu, memotivasi diri itu memang Iya. hal yang terpenting ya, bagian dari dalam diri kita ya Bu ya. Terus nih Bu, untuk komitmen Bu Tuti tadi dalam merealisasikan rencana aksi sungguh sangat luar biasa. Tentunya Bu Tuti tidak sendiri dalam dan membutuhkan dukungan dari orang-orang di sekitar. Adakah yang dapat membantu Bu Tuti dalam menjaga komitmen tersebut? Jika ada, siapakah itu? Ibu mungkin bisa jelaskan? Iya, dalam melaksanakan rencana saya tentu banyak pihak yang harus terlibat agar mensukseskan di rencana saya. Saya harus didukung oleh kepala sekolah, yang memang apapun itu kan kita harus rencanakan, kita harus sampaikan juga ke kepala sekolah, dan tentu akan mendapatkan dukungan dari rekan sejawat, dan tentu juga dengan antusias murid juga. Ini menjadi salah satu penyemangat untuk melaksanakan rencana kegiatan ini. Oke, bagus sekali Ibu. Nah, harapan saya nanti setelah kita ngobrol panjang lebar, Bu Tuti nanti dapat memahami situasi dan menemukan solusi-solusi atau rencana atas masalah yang Bu Tuti hadapi. Tindak lanjut apa yang akan Bu Tuti lakukan setelah sesi ini? Baik Bu, setelah sesi coaching ini, saya akan memulai merencanakan kegiatan yang akan saya lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi melalui pendekatan stasiun pembelajaran. Karena tanpa ada perencanaan, tentu saja nanti hasilnya tidak akan maksimal. Oke, luar biasa sekali Bu. Bu Tuti, kalau boleh saya tahu nih ya Bu ya, apa perasaan yang sekarang Ibu rasakan setelah diskusi kita kali ini?
Baik Bu, jadi dari obrolan kita kali ini saya merasa dapat menemukan nih solusi dari apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas. Dan saya memiliki keberanian nih untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran lebih menyenangkan. Jadi saya itu merasa plong sekali Bu. Jadi beban-beban yang ada di dalam diri saya tentang pembelajaran bisa teratasi nih dengan ngobrol bersama Bu Suci. Terima kasih sekali Bu Suci. Iya, sama-sama Bu. Baik Ibu, Ibu tadi sudah menemukan solusi-solusi atas masalah Ibu. Ibu juga sudah merasakan lebih plong, lebih tenang karena sudah menemukan solusi-solusi yang Ibu dapatkan dari diskusi kita kali ini. Baik Ibu, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Bu Tuti. Terus yang sudah sangat luar biasa sekali tentunya ya Bu ya. Semoga apa yang akan Bu Tuti lakukan nanti akan dimudahkan urusannya, terus mendapatkan keridhaan dari Allah, sehingga cita-cita Ibu Tuti nanti dapat mewujudkan pembelajaran yang menarik perhatian murid bisa antusias, bisa lebih aktif dalam pembelajaran, dan tentunya hasil yang diharapkan nanti akan meningkatkan kemampuan murid tentunya ya Bu ya. Nah, semoga dapat terwujud. Pesan saya ya Bu ya, terus bersemangat ya, terus menebar kebaikan, selalu berbahagia dan yang penting boleh lelah tapi jangan menyerah ya Bu ya. Amin, terima kasih juga Bu Suci ya. Jadi motivasi dari Bu Suci ini memberi semangat yang lebih untuk saya biar bisa menghadapi permasalahan yang nantinya bisa berdampak positif untuk anak-anak di kelas, pembelajaran yang lebih menyenangkan. Terima kasih sekali Bu Suci ya yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan saya, memberikan solusi terbaik untuk saya. Terima kasih ya Bu. Oke Bu, sama-sama Bu Tuti. Diskusi kita hari ini mungkin cukup sekian ya Bu ya. Insya Allah nanti kita akan jumpa lagi untuk ngobrol lagi di lain kesempatan. Nah, dan tentunya saya akan menunggu kabar baik dari Ibu. Kira-kira rencana aksi yang akan Ibu lakukan bagaimana? Semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih Bu Tuti. Semoga pertemuan kita kali ini membawa banyak manfaat. Segala kekurangan itu datang dari saya, dan jika ada kelebihan itu datangnya memang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak tutur kata yang kurang berkenan dalam saya saat menemani ngobrol Ibu Tuti tadi. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga Ibu juga bisa memaafkan atas tutur kata saya yang tidak berkenan ya Bu ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Suci, tadi saya sudah mengamati proses coaching dari percakapan Bu Suci dengan Koci. Saya ingin menanyakan beberapa hal pada Bu Suci. Nah, pertanyaan pertama, apa yang sudah Bu Suci lakukan tadi, dan apakah indikator pencapaian dari proses yang tadi sudah tercapai menurut Bu Suci? Baik Bu, untuk yang saya lakukan pada percakapan coaching itu tadi, yang pertama saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses aktif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan secara berbobot. Nah, baik Bu Suci, yang tadi Bu Suci sampaikan sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Di sini catatan saya yaitu Ibu sudah melaksanakan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti tadi ketika Bu Suci mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bu Suci sudah melakukan proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Bu Suci juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Bu Suci juga sudah melaksanakan kompetensi inti yang sudah Ibu sampaikan ketika kita prasupervisi tadi ya, yaitu ada 2, mendengarkan dengan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari hal yang sudah saya catat, sudah terlaksana dan sudah paling
Dan yang paling penting itu Ibu melaksanakan coaching sesuai alur masalah. Kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Secara gambaran umum berdasarkan catatan saya, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik dan Bu Suci luar biasa. Nah, ini Bu Suci untuk pertanyaan yang terakhir ya. Berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang masih Bu Suci ingin kembangkan berdasarkan proses coaching yang tadi sudah dilakukan? Untuk potensi yang masih belum maksimal saya kembangkan di sini adalah kehadiran penuh, Bu. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kehadiran penuh itu belum saya maksimalkan. Yang mana tadi sepertinya coach itu merasa ada unek-unek. Terus kemudian saya itu mungkin seharusnya menggunakan salah satu teknik stop agar beliau itu lebih rileks dalam menyampaikan permasalahan tersebut. Namun hal itu belum saya lakukan tadi, Bu. Ya, baik. Berarti kesadaran penuh atau proses presence menjadi harapan Bu Suci agar lebih bisa dikembangkan lagi ya. Dan saya berdoa Bu agar kompetensi itu dapat segera Ibu maksimalkan lagi dalam diri Ibu dan tidak ada kompetensi, dan tidak hanya kompetensi ini saja tetapi juga kompetensi yang lain agar Ibu semakin terampil dalam melaksanakan pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachinya. Dan saya juga berharap semoga proses kali ini menjadi salah satu modal Ibu agar nanti ke depannya proses coaching bisa terjadi dengan harapan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian pelayanan coaching. Nanti Ibu bisa tetap berpegang teguh pada alur tirta dan tetap dilaksanakan terus ya Bu ya. Baik Bu Suci, terima kasih proses yang sangat luar biasa untuk hari ini. Semoga berdampak bagus bagi Ibu ke depan. Terima kasih ya Bu Suci ya. Saya akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Ii. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktek demonstrasi konstekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.